Pun Anda berada, saat ini Surya Pos sedang berada di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan berada di Rumah Sakit Dr. Andes Jakobus Luna, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Dan kalau kita melihat program KRIS ini adalah merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dan sangat eh, yang paling terbaik lah gitu. Untuk ini kita menghadirkan dua narasumber, yaitu Bapak Dr. Alexi Nuraya dan Pak siapa Pak namanya Pak Darmadi. Pak Darmadi ya? Iya. Pak Darmadi. Baik, Pak Direktur, selamat siang. Terkait kalau kita melihat program KRIS ini yang disiarkan oleh atau yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia saat ini, kira-kira untuk Kabupaten Bengkayang apakah sudah bisa masuk dalam kategori itu? Baik, terima kasih Pak. Jadi terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, itu tertuang di dalam Perpres 59 tahun 2024. Jadi di situ diharapkan seluruh rumah sakit harus berstandar KRIS. Ya. Artinya fasilitas rumah sakit itu sudah mengacu kepada Perpres tersebut. Karena ini juga terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan. Jadi standar KRIS ini betul-betul bisa nanti pelayanannya lebih maksimal. Baik tata ruangnya, kemudian yang dipersyaratkan, diharapkan bisa kita mengikutinya. Namun sampai saat ini kita juga sudah menyampaikan melalui Dinas Kesehatan supaya pemerintah daerah terkait dengan Perpres ini supaya tahun 2025 harapan kami rumah sakit sudah bisa terlaksana. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Direktur, ini kan masyarakat kita ini kan masyarakat majemuk ya, dan di sini juga tergolong daripada masyarakat yang memiliki satu kemampuan berpikir dan mungkin selalu bertanya apakah sih KRIS itu, kan pasti bertanya itu masyarakat yang awam ini tadi kan. Kira-kira seperti apa tuh Pak, singkatannya Pak? Kamar rawat inap standar. Ya. Kamar rawat standar itu seperti apa Pak misalnya Pak? Kalau kamar rawat inap standar itu yang ditentukan oleh BPJS, rumah di mana dari tahun 2025 nanti rumah sakit itu wajib punya kamar rawat inap standar. Kelas bukan kamar, kelas dia itu. Terus Pak? Jadi di sini memang untuk rumah sakit Bengkayang kalau kita melihat kondisi yang ada saat ini kita belum bisa mengikuti. Tapi tadi apa yang dikatakan direktur sudah disampaikan melalui dinas terkait dengan rencana persiapan dari KRIS itu tersebut sudah diajukan ke dinas. Jadi kita berharap di tahun 2025 sesuai dengan Perpres tersebut kita bisa laksanakan. Itu dari harapan kami sebagai manajemen rumah sakit Pak ya. Kira-kira Pak Direktur, terkait dengan program KRIS ini kan, apakah bisa dilaksanakan dengan secara cepat gitu Pak? Walaupun Perpres sudah menentukan. Iya, makanya ada batas waktunya ditentukan oleh Perpres itu. Setiap rumah sakit harus mengikuti peraturan Presiden nomor 59 tadi. Ya, harapan kami pemerintah daerah sudah siap untuk mengikuti itu dengan tujuan supaya pelayanan rumah sakit kan bisa lebih maksimal. Jadi ruangannya itu sudah terstandar. Yang Bapak bisa lihat selama ini bisa satu ruangan untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan bisa. Iya. Kalau nanti kelas 1, kelas 2, kelas 3 sesuai dengan mekanisme BPJS itu lebih nyaman. Kalau saat ini Pak Direktur, kalau kita berbicara tentang program KRIS itu dan Rumah Sakit Dr. Andes Jakobus Luna ini kan masih terbentur hutang yang lama ini kan. Kira-kira dengan adanya hutang yang lama ini kan otomatis mengganggu perjalanan untuk untuk melakukan aktivitas yang lainnya gitu. Kira-kira seperti apa tuh Balik? Iya, jadi kalau terkait utang-utang obat itu
ya seluruh rumah sakit mungkin juga banyak mengalami seperti yang kami alami. Tetapi kita kan harus pandai mengelola belut ini. Walaupun ada utang yang terdahulu, ya harus kita tutupi sambil mengikuti perjalanan dalam tahun yang berjalan. Jadi kita harus manajemennya di situ, Pak, harus pandai mengelola. Iya. Berapa pendapatan kita, ya kita atur sesuai dengan kebutuhan dalam tahun berjalan. Terkadang kita kan menginginkan seperti yang tidak kita harapkan. Jadi ada muncul kendala di suatu sisi, ya itulah manajemen harus pandai mengelolanya. Mungkin kekurangan obat ini, bagaimana kita mengatasinya, pada intinya supaya pasien yang berobat itu tidak lagi kecewa bahwa obat kosong, itu aja pada intinya. Jadi kita berupaya menutupinya itu, bagaimana supaya pasien yang datang pulang dia punya harapan bisa terlayani dengan baik dan sembuh. Itu konsepnya di situ, Pak. Kira-kira Pak, harapan ke depannya seperti apa tuh, Pak? Harapan kedepannya sih apa yang sesuai dengan amanah itu bisa dipenuhi gitu. Harapan kedepannya supaya kami di lingkungan rumah sakit baik manajemen atau pelayanan bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Itu Pak harapannya. Dari legitimasi masyarakat bahwa ada yang mengatakan bahwa kok beli obat ini kok susah, cari obat ini kok susah. Itu kira-kira seperti apa tuh Pak Direktur? Oh begini, jadi suatu pasien berkunjung itu, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang bersangkutan, itu ada resep-resep yang dikeluarkan. Resep itu harus mengacu kepada Fornas, Formularium Nasional, dan Formularium Rumah Sakit. Itu udah ada daftar obatnya semua. Kemudian pada satu waktu ada stok yang terbatas di situ, bisa kita ambil alih dengan mengambil obat di luar di apotek. Itulah salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan obat itu. Memang ini agak terganggu, pasien harus menunggu lagi karena kita harus mengambil obat di luar. Harusnya kan di rumah sakit itu pada intinya sudah tersedia semua. Tapi karena ada sesuatu yang salah satu obat kosong, ya tentu kita upayakan bagaimana memperoleh obat ini. Gitu, Pak. Itu. Dengan adanya program KRIS ini, artinya tidak ada lagi kendala-kendala yang lain atau keluhan-keluhan yang dikeluhkan oleh pasien-pasien yang ada gitu. Optimis, Pak? Iya, jadi kalau nanti standar KRIS ini, kalau pemerintah daerah nanti sudah menyiapkan ruang-ruangan sesuai dengan standar dan Perpres ini tadi, layanan itu lebih nyaman lagi, Pak. Dengan sendirinya yang lain juga bisa mengikuti. Itulah harapan kami, baik dari obat-obatan, kemudian dari SDM-nya, kemudian dari standar mutu layanannya. Dengan adanya KRIS ini mungkin ini mudah-mudahan lebih teratur. Baik pemirsa, demikian hasil wawancara kita secara eksklusif pada hari ini, dan kita juga berharap bahwa dukungan pemerintah daerah terhadap program KRIS yang telah dipilarkan oleh Presiden Republik Indonesia dan kepada seluruh masyarakat tetap harus berbangga bahwa Rumah Sakit Dr. Andes Yakobus Luna Kabupaten Bengkayang optimis bahwa 2025 akan berjalan mulus. Iya. Terima kasih dan selamat siang.